Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 49 sampai 53. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bermula dari sakit keras anaknya, walaupun telah dirawat oleh tabib-tabib yang memiliki reputasi baik dan telah diobati dengan berbagai obat yang dianggap manjur, pegawai istana yang sedih dan putus asa mengalihkan pengharapannya kepada Yesus. Pegawai istana yang mendengar tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, menairkan orang kusta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, menjadi pengharapan berikutnya pegawai istana ini. Pegawai istana ini meninggalkan rumahnya di Kapernaum menuju Kana di mana Yesus sedang berada. Jarak sekitar 24 km ini ditempuhnya demi menemui Yesus yang dianggapnya sebagai tabib berkualitas yang diharapkan dapat menyembuhkan anaknya. Karena itu, begitu bertemu Yesus di Kana, pegawai istana ini mengajak Yesus datang ke rumahnya di Kapernaum menjamah anaknya yang sakit sebelum anaknya mati, menunjukkan keputusasaan pegawai istana ini. Yesus menolak permintaan pegawai istana ini datang ke Kapernaum, tetapi mengabulkan permintaannya untuk menyembuhkan anaknya. Tanpa harus datang ke Kapernaum, Yesus mengatakan bahwa anaknya akan hidup. Pegawai istana yang sebelumnya meyakini bahwa sang tabib ajaib harus datang ke rumahnya dan melakukan kontak fisik dengan anaknya yang sakit supaya sembuh, berubah secara tiba-tiba. Ketika Yesus berbicara, kuasanya bisa mengubah hati manusia seketika. Orang yang tadinya keras hati bisa berubah menjadi lembut. Orang yang tadinya tidak percaya bisa menjadi percaya. Orang yang tadinya memerlukan mujizat untuk percaya bisa menjadi percaya tanpa bukti spektakuler. Pegawai istana ini mempercayai perkataan Yesus dan pulang. Di dalam perjalanan kembali ke Kapernaum, beberapa hamba pegawai istana itu menemuinya di jalan dan memberikan kabar bahwa anaknya tidak di dalam kondisi kritis lagi, tetap hidup, bahkan sembuh dari demamnya. Pegawai istana itu lalu bertanya, kapan anaknya sembuh? Untuk memastikan bahwa peristiwa itu bukan kebetulan. Dengan bertanya kapan anaknya sembuh, pegawai istana ini ingin membandingkan antara perkataan Yesus yang didengarnya dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Ketika diberitahu bahwa demam anaknya hilang pada jam 1 siang, waktu di mana Yesus mengatakan anakmu hidup, pegawai istana ini mengerti telah terjadi keselarasan antara perkataan Yesus dengan kuasanya. Melalui pengalamannya mendengar perkataan Yesus Kristus dan membandingkannya dengan apa yang terjadi dengan anaknya, pegawai istana ini mengerti bahwa kuasa yang dimiliki Yesus bukan tentang kekuatan dan tenaga yang ada di dalam tubuhnya, tetapi kuasa yang melampaui ruang dan waktu. Melalui pengalamannya mendengar perkataan Yesus Kristus dan mempercayainya, pegawai istana ini dibangun pemahaman barunya bahwa Yesus bukan sekedar tabib biasa dengan kuasa besar, ataupun seorang utusan Allah, tetapi Allah sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mengatakan sesuatu, lalu terjadi persis seperti yang dikatakannya. Melalui pengalamannya melihat dan mendengar apa yang dikatakan Yesus dan akibatnya kepada kesembuhan anaknya, pegawai istana ini melihat kuasa Allah terjadi di dalam diri anaknya. Melalui pengalaman langsungnya melihat anaknya disembuhkan dari penyakit yang sebelumnya tidak tersembuhkan,
pegawai istana ini melihat kuasa dan kasih Allah terjadi di dalam diri anak yang dikasihinya. Pengalaman langsungnya melihat dan merasakan kuasa dan kasih Allah membuat pegawai istana ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa yang menyesakkan. Pengalaman langsungnya melihat dan merasakan tindakan Allah yang melampaui hukum alam membuat pegawai istana ini percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke bumi dalam wujud manusia berdaging. Begitu pentingnya pengenalan seseorang terhadap Yesus Kristus, karena pengenalan seseorang terhadapnya akan menentukan sikapnya dalam menjalani kehidupan. Pengenalan seseorang terhadap Tuhan akan menentukan sikapnya dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dengan memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan, orang percaya akan melihat kuasa Tuhan begitu besar. Dengan memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri, orang percaya akan melihat kuasa Tuhan begitu besar terjadi di dalam diri mereka. Dengan memiliki pengalaman dipimpin Tuhan, orang akan melihat kasih Tuhan begitu besar bagi anak-anaknya. Pengalaman berjalan bersama Tuhan akan membuat kepercayaan seseorang bertumbuh. Bukan hanya pegawai istana itu saja, tetapi seluruh keluarganya menjadi percaya. Terkadang melalui persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri, sebuah keluarga dipaksa memindahkan sandaran hidup mereka dari kekuatan pribadi dan harta benda mereka menjadi hanya kepada Allah saja. Terkadang melalui persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri, sebuah keluarga bisa bertemu dengan Tuhan. Terkadang melalui persoalan berat yang dihadapi, sebuah keluarga bisa berubah imannya. Karena itu, setiap persoalan yang menghadang sebuah keluarga harus dihadapi bersama dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diselesaikan. Seringkali kita tidak tahu kebaikan apa yang Tuhan siapkan di belakang setiap persoalan yang dihadapi. Seorang kepala keluarga tidak dapat memberikan iman kepada mereka yang ada di bawah tanggung jawabnya atau memaksa mereka untuk percaya. Namun dia dapat menjadi alat untuk menyingkirkan segala prasangka lahiriah yang menghalangi pekerjaannya kuasa Tuhan di dalam keluarganya. Seorang anggota keluarga tidak dapat memberikan iman kepada anggota lain keluarganya atau memaksa yang lain untuk percaya, namun dia dapat menjadi alat untuk menaburkan benih iman bagi anggota keluarganya, supaya pada akhirnya seluruh keluarganya menjadi percaya.